Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irvianto dari Prodi D4 TMJ. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajer proyek. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah siapa itu manajer proyek. Manajer proyek adalah seseorang yang ditunjuk atau ditetapkan untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan keseharian atau day-to-day pengelolaan proyek untuk kepentingan organisasi. Menurut PMBOK atau Project Management Body of Knowledge oleh Project Management Institute dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di sini, bisa dijelaskan bahwa stakeholder memiliki keinginan atau tujuan yang dapat dituangkan dalam sebuah proyek. Seorang manajer proyek akan memimpin dan mengelola proyek tersebut. Pengelolaan proyek yang dipimpin oleh manajer proyek meliputi 9 knowledge area, yaitu scope management, quality management, time management, cost management, human resource management, communication management, risk management, procurement management, dan project integration management. Dalam pengelolaan proyek tersebut, seorang manajer proyek menggunakan tools dan teknik untuk mencapai tujuan proyek yang diharapkan oleh stakeholder, sehingga dicapailah kesuksesan proyek. Kemudian, skill yang dibutuhkan oleh manajer proyek adalah yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau problem solving. Yang ketiga, keahlian menulis. Yang keempat adalah keahlian untuk melakukan presentasi. Yang kelima adalah keahlian komunikasi. Kemudian yang keenam adalah keahlian untuk mengatur tim. Kemudian yang ketujuh adalah profesionalisme. Kemudian yang kedelapan adalah memiliki skill atau kemampuan yang andal untuk mengatur administrasi. Kemudian yang kesembilan adalah pengetahuan tentang manajemen proyek. Kemudian tugas dan tanggung jawab manajer proyek. Yang pertama, mendefinisikan dan membatasi proyek dengan benar. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi dan memiliki sumber daya proyek. Yang ketiga adalah tim proyek pada setiap fase proyek. Jadi manajer proyek itu harus memimpin tim proyek yang telah dibentuk pada setiap fasenya. Kemudian tugas dan tanggung jawab manajer proyek yaitu mengestimasi dan membuat anggaran proyek, mengidentifikasi dan mengelola semua isu dan risiko, dan membuat atau memantau perencanaan proyek. Setelah itu, mengelola dan semua perubahan dan yang terjadi pada sebuah proyek. Yang kedelapan, meyakinkan bahwa semua penugasan dan deliverable proyek tetap berada pada track atau jalurnya. Yang kesembilan adalah mengidentifikasi politik organisasi dan memerankannya dengan baik. Yang kesepuluh adalah mengelola berkas proyek. Yang kesebelas adalah mengkomunikasikan dan memantau kemajuan proyek melalui rapat dan pelaporan. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki oleh manajer proyek. Yang pertama adalah kompetensi pencapaian bisnis. Yang kedua adalah kompetensi pengaruh. Yang ketiga adalah kompetensi manusia. Dan yang keempat adalah kompetensi manajemen diri. Untuk lebih jelasnya, bisa dijelaskan dengan cara berikut, yaitu untuk kompetensi pencapaian bisnis, itu meliputi 3 kompetensi, yaitu kesadaran bisnis, yaitu mengikat tiap proyek pada visi dan misi tujuan organisasi. Kemudian orientasi rekan bisnis, yaitu menjaga keterlibatan para manajer dan user selama proyek. Kemudian komitmen pada kualitas, yaitu memastikan tiap proyek berkontribusi pada harapan kualitas organisasi secara keseluruhan. Dan ketiga kompetensi ini didapat dalam pengalaman bisnis di lapangan. Kemudian kompetensi pengaruh secara garis besar terdiri dari 4 kompetensi, yaitu kompetensi kesadaran antar personal, yaitu memahami, mengenal, dan berinteraksi pada motivasi serta tingkah laku antar personal. Kemudian kesadaran organisasi, yaitu memahami politik organisasi dan bagaimana menggunakannya dalam proyek. Kemudian antisipasi impact, yaitu memahami implikasi keputusan-keputusan proyek serta mengelola harapan-harapan dan risiko. Kemudian
banyak menggunakan pengaruh, yaitu dengan terampil memperoleh kerjasama serta konsensus para manajer, user, dan ahli teknologi. Kemudian, kompetensi manajemen manusia secara umum terbagi menjadi 4, yaitu memotivasi orang lain, yaitu memimpin dan mengerahkan orang lain untuk mengatasi perbedaan-perbedaan serta meraih tujuan proyek sebagai sebuah tim. Kemudian, keterampilan komunikasi, yaitu berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian mengembangkan orang lain, yaitu memastikan para anggota tim proyek menerima tugas, pelatihan, supervisi, dan umpan balik performa yang cukup untuk menyelesaikan proyek. Kemudian memonitor dan mengontrol, yaitu mengembangkan rencana, jadwal, dan anggaran proyek. Kemudian kompetensi manajemen diri atau self-management terbagi menjadi 4 kompetensi umum, yaitu yang pertama, kepercayaan diri, yaitu secara konsisten membuat dan mempertahankan keputusan dengan kepercayaan diri kuat dalam proses dan atau fakta. Kemudian manajemen stres, yaitu bekerja efektif di bawah tekanan. Kemudian kepedulian dan pada kredibilitas, yaitu secara konsisten dan jujur menyampaikan janji-janji dan solusi. Kemudian fleksibilitas, yaitu mampu menyelesaikan proses, gaya manajemen, atau pembuatan keputusan berdasarkan situasi dan masalah-masalah yang belum diantisipasi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.